Kegiatan belajar 11 bahan makanan tambahan. A. Tujuan pembelajaran. B. Uraian materi, deskripsi bahan makanan tambahan dan sifat-sifatnya. C. Tugas. A. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar pembelajaran ini, siswa mampu 1. Mengidentifikasi bahan makanan tambahan. 2. Mendeskripsikan bahan makanan tambahan. 3. Mengevaluasi sifat-sifat bahan makanan tambahan. B. Uraian materi, deskripsi bahan makanan tambahan dan sifat-sifatnya. 1. Pengertian bahan makanan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil. 2. Berdasarkan tujuan penggunaannya, bahan makanan tambahan dikelompokkan menjadi 10. A. Bahan pewarna tambahan. B. Bahan pemanis tambahan. C. Bahan cita rasa makanan. D. Bahan pengawet makanan. E. Bahan pengemulsi. F. Bahan antioksidan. G. Bahan pengatur keasaman. H. Bahan anti kempal. I. Bahan antioksidan. Dan J. Bahan sekuesteran. A. Bahan pewarna tambahan. Ada dua. Yang pertama, pewarna alami. Yang kedua, pewarna sintetis. 1. Pewarna alami adalah bahan tambahan makanan alami yang berasal dari sumber alami berupa ekstrak pigmen dari tumbuh-tumbuhan atau hewan dan zat pewarna mineral. Contoh pewarna alami ada karotenoid, yaitu pigmen warna kuning, merah, dan orange. Klorofil, yaitu pigmen warna hijau, dan antosianin, yaitu pigmen warna merah, biru, dan violet. Di bawah ini adalah penggunaan bahan pewarna alami dengan batasan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Karamel menghasilkan warna coklat untuk selai sekitar 200 mg per kilogram. Beta-karoten menghasilkan warna merah jingga untuk es krim sekitar 100 mg per kilogram. Dan kurkumin menghasilkan warna kuning jingga untuk es krim dan sejenisnya sekitar 50 mg per kilogram. Warna merah alami didapat dari A. Kayu secang, yaitu tanaman berkayu yang dimanfaatkan bagian batangnya. Cara pakai: 1. Batang basah diserut dan dikeringkan. 2. Serutan tersebut direbus dengan air dan disaring. 3. Air akan berubah menjadi kemerahan. Contoh gambarnya bisa dilihat di samping. Yang kedua, B. Dari bunga rosella. Cara pakainya: 1. Bunga diseduh dengan air panas terlebih dahulu sebelum digunakan atau diperoleh dari bit yang direbus. 2. Lalu diambil airnya atau menghancurkan bit dengan cara di blender. Di samping ini adalah contoh gambar bunga rosella dan contoh minuman dari bunga rosella. Yang ketiga, C. Angka, yaitu produk fermentasi beras menggunakan kapang. Digunakan pada pembuatan anggur, keju, sayuran, kecap ikan, minuman beralkohol, aneka kue, aneka olahan daging seperti sosis. Cara pakai: 1. Seduh dengan air panas. Seduhan ke-1 dan kedua dibuang karena pahit. 2. Seduhan ketiga disaring dan angka dihaluskan. Di samping ini adalah contoh gambar dari angka. Berikutnya, warna biru keunguan alami diambil dari bunga telang, yaitu bunga yang banyak tumbuh di Asia. Ada 3 cara. Pilihan cara pertama, bunga telang dicuci bersih lalu diremas atau ditumbuk dengan sedikit air matang, kemudian disaring. Pilihan cara kedua, bunga telang direbus hingga layu, kemudian disaring dan diambil airnya. Pilihan cara ketiga, bunga telang direndam dengan air panas hingga airnya berwarna biru, lalu diremas, disaring, dan diambil airnya. Di sebelah kanan ini adalah contoh dari bunga telang dan hasil dari minumannya. Berikutnya, warna kuning alami didapat dari kunyit. Cara pakai: kunyit diparut sampai halus, diperas atau dicampurkan langsung ke dalam makanan. Biasanya bisa digunakan untuk olahan minuman kunyit asam ataupun nasi kuning.
Berikutnya, warna hitam alami didapat dari A. Kluwek. Cara pakai, kluwek dipecahkan lalu diambil daging buahnya, kemudian dihaluskan dan dicampur dengan bumbu lainnya. Contoh hidangannya adalah rawon daging. Berikutnya diperoleh dari B. Cumi. Cara pakai, tinta cumi dilarutkan dengan air. Contoh hidangan yang menggunakan tinta cumi adalah nasi goreng cumi ataupun mie hitam. Berikutnya, warna hitam alami bisa didapat dari C. Abu merang. Cara pakai, merang dibakar lalu diayak. Contoh hidangannya bisa untuk campuran dawet dan kue Indonesia lainnya. 2. Pewarna sintetis adalah zat pewarna buatan. FDA atau Food and Drug Act adalah peraturan pemakaian pewarna sintetis yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1906. FDA mengizinkan penggunaan 7 macam zat pewarna sintetis, yaitu orange nomor 1, erythrosin, Poncao 3R, amaran, indigo tint, naphtol yellow, dan light green. Di bawah ini adalah tabel beberapa bahan pemutih tepung yang diizinkan, yaitu natrium stearoyl 2 laktat dan asam askorbat. Biasanya penggunaannya untuk adonan kue, roti dan sejenisnya, serta tepung. Tabel pembagian pewarna sintetis berdasarkan kemudahannya larut dalam air. Yang pertama, pewarna sintetis yang tidak mudah larut dalam air, yaitu rodamin B menghasilkan warna merah, metanyl yellow menghasilkan warna kuning, dan malasid green menghasilkan warna hijau. Kedua, yang mudah larut dalam air, yaitu sunset yellow menghasilkan warna kuning, tartrazine menghasilkan warna kuning, brilliant blue menghasilkan warna biru, carmesin menghasilkan warna merah, erythrosin menghasilkan warna merah, fast red E menghasilkan warna merah, amaran menghasilkan warna merah, indigo carmine menghasilkan warna biru, dan Ponceo 4R menghasilkan warna merah. B. Bahan pemanis tambahan, yaitu bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan yang tidak menghasilkan kalori, punya struktur kimia yang beda dengan struktur kimia gula alam. Di bawah ini adalah tabel beberapa jenis pemanis buatan yang diizinkan. 1. Sakarin, 2. Siklamat, 3. Aspartam. Biasanya digunakan untuk es lilin, minuman ringan, minuman yogurt, saus, dan lain-lain. C. Bahan penambah cita rasa makanan atau disebut penguat rasa adalah bahan makanan tambahan yang berfungsi sebagai penyedap rasa dan aroma. Penyedap rasa yang digunakan yaitu vitsin atau bumbu masak. Mengandung senyawa yang disebut monosodium glutamat atau MSG. Peranannya untuk merangsang dan menghantar sinyal-sinyal antar sel otak dan memberikan cita rasa pada makanan. Penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan kanker. D. Bahan pengawet makanan dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan mikroba. Digunakan untuk mengawetkan pangan yang mudah rusak dan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Beberapa jenis pengawet yang dijual di pasaran: 1. Benzoat, 2. propionat, 3. nitrit, 4. sulfit. Biasanya penggunaannya untuk saus tomat, saus sambal, manisan, selai, roti, keju olahan, daging olahan, potongan kentang, udang beku, dan lain-lain. Jenis pengawet yang dilarang yaitu boraks. Untuk mengawetkan dan mengenyalkan bakso, lontong, mie basah, ataupun siomay. Sebenarnya borak digunakan untuk bahan pengawet kayu, bahan antiseptik pada kosmetik. Berikutnya yaitu formalin untuk mengawetkan tahu dan mie basah.
sebenarnya formalin untuk mengawetkan mayat. Sekian materi dari part 1. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.